ya, buku chapter sebagai luaran dari perkuliahan kita untuk mata kuliah pengembangan media dan pembelajaran PAI. Namun sampai saat ini tampaknya itu saya harus mengubah karena memang kalau kita menggunakan book chapter saya khawatir ada pembiayaan lagi yang ditambahkan ke mahasiswa. Karena itu saya mohon izin ya kepada rekan-rekan sekalian, nanti saya akan membuat soal seperti biasa saja. Soal di classroom paling tidak terkait dengan tema-tema perkuliahan yang sudah kita bahas. Nanti ambil silakan satu tema dan kemudian narasikan ya menurut saudara, mulai dari pendahuluan, kemudian permasalahan, kemudian pembahasan, kemudian kesimpulan dan saran. Jadi ada 5 hal dalam satu topik tema yang nanti akan saya sampaikan ke teman-teman terkait dengan pelaksanaan ujian akhir semester. Topik utama kita itu ada di RPS ya, rencana pembelajaran semester. Dari topik yang dimuat di RPS itu silahkan ambil satu tema, kemudian satu tema yang menurut saudara menarik, kemudian silakan dalam satu tema itu saudara buat analisis ya, mulai dari pendahuluan, kemudian masuk kepada permasalahan, masuk kepada pembahasan, kemudian kesimpulan dan saran ya, dan saran. Nah, teman-teman sekalian juga nanti terkait dengan UAS kita bisa menentukan ya waktunya. Nah, waktunya nanti kita ikuti jadwal yang sudah disiapkan oleh Pak Direktur. Nah, terakhir kita itu membahas mengenai pembelajaran berbasis web ya. Nah, kemudian juga sepertinya memang perkuliahan kita tidak berjalan efektif, itu terlihat dari presentasi atau tugas-tugas yang diberikan kepada teman-teman mahasiswa ini yang tidak berjalan dengan baik. Nah, tentunya nanti ini menjadi evaluasi bagi khususnya bagi saya sendiri ya, untuk bisa bagaimana agar ke depan itu memang perkuliahan bisa lebih efektif, bisa lebih menarik ya. Nah, terkait juga dengan pembahasan kali ini, kalau kita lihat RPS, maka pembahasan kali ini adalah terkait dengan pendidikan multikultural ya, untuk pembelajaran pendidikan agama Islam. Tapi sebelum masuk ke pembahasan itu, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, mungkin di antara teman-teman ini ada yang sudah siap untuk presentasi ya. Kalau sudah ada yang siap untuk presentasi, ini saya silahkan ini. Silahkan, kan di kelas kita itu sebenarnya sudah ada tugasnya, ada kelompoknya ya. Namun setiap kali perkuliahan memang tidak berjalan dengan baik. Kenapa? Karena kuliah online seperti ini kalau kita menunggu lama-lama juga kasihan teman-teman. Jadi kalau tidak ada waktu untuk mempersiapkan diri, maka ya langsung saya yang membahas gitu. Karena memang seharusnya perkuliahan ini disiapkan sebelumnya sehingga proses pembelajaran itu berjalan dengan baik. Nah, oke, saya tanya lagi ya, rekan-rekan sekalian, ini ada yang sudah siap belum untuk presentasi sekarang ini? Sudah ada? Insya Allah deh Pak, ini yang saya yang Insya Allah ya, Pak, kelompok yang kita. Terakhir ya Bu Iroh ya. Iya. Oke, Bu Iroh dan Bu Linda ya. Bahasannya tentang apa Bu? Tentang pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran PAI untuk remaja. Oke, bagus sekali ya. Kalau sudah siap, disilahkan ya Bu, disilahkan untuk mempresentasi. Silahkan Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter atas waktunya. Baik, saya di sini bersama Bu Iro akan mempresentasikan tentang pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran PAI untuk remaja. Ini punten lagi udah keluar belum ya? Belum. Terlihat ya. Silakan Belum. dilanjutkan, Bu. Belum ya? Bentar ya. Saya coba dulu. Punten ya ini. Bentar. Keluar nggak Pak ini? Ya, sudah terlihat, Bu. Tinggal dibuka saja. Tinggal dibuka presentasinya. Ini kok WA saya yang keluar ya? Jadi presentasinya sudah saya Ya, buka, nanti tapi di sini dibuka, kemudian muncul share ya. Share itu di-share itu yang paling ujung sebelah kanan, Bu. ini Coba udah saya ditutup dulu, Bu. sharing, tapi nggak keluar ya? Coba ditutup dulu, Bu. Masya Allah. Nah, jadi caranya itu, Bu, di link di bawah ini kan ada tanda panah ya. Nah, nanti dibagikan ya, dibagikan Ini itu. udah di bawah Pak, udah tanda panah. Ya, pilih ya enter screen, Bu. Entry screen. Ini Screen. Kan ada Chrome, tab, udah ada ya? window, ada Nah, udah muncul. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan mempresentasikan pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran PAI untuk remaja oleh Linda Lindiawati dan Ibu Iro Jahro. Di sini saya akan menerangkan tentang sumber belajar dan media pembelajaran. Sumber belajar menurut AICT adalah mengartikan sumber belajar sebagai semua sumber atau data manusia dan barang yang dapat dipakai oleh pelajar sebagai suatu sumber sendiri. Sedangkan media pembelajaran di sini berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Selanjutnya, fungsi media belajar di sini ada dua. Yang pertama yaitu memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dan lingkungannya. Dan yang kedua, dapat melampaui batasan ruang kelas, banyak hal yang tidak mungkin dialami secara langsung di dalam kelas oleh para siswa tentang suatu objek. Karena itu bisa disebabkan oleh terlalu besarnya, atau terlalu kecil ruangannya, atau terlalu lambat, terlalu cepat, atau terlalu kompleks, dan harus. Untuk itu selanjutnya, fungsi sumber belajar di sini yang pertama meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan jalan bisa mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik dan mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi sehingga dapat lebih banyak membina dan mengembangkan gairah. Yang kedua, fungsi sumber belajar di sini memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual dengan cara bisa mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuan.
Manfaat media pembelajaran bagi guru sangat banyak sekali, diantaranya adalah memudahkan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran, mencapai tujuan pembelajaran lebih efektif, mengasah kreativitas guru pada proses pembelajaran, dan sebagainya. Membuat siswa, yang pasti membuat siswa yang bosan menjadi lebih aktif. Selanjutnya, manfaat media pembelajaran sendiri bagi siswa. Di sini media pembelajaran membuat proses pembelajaran lebih menarik, dan akan menjadi motivasi belajar siswa dan punya makna yang termuat dalam bahan pembelajaran lebih jelas maknanya ya. Terus materi yang diajarkan juga akan lebih mudah dipahami, meningkatkan prestasi, juga meningkatkan kualitas belajar siswa, juga mendukung belajar siswa secara otodidak. Juga membuat pembelajaran terasa lebih seru dan menyenangkan. Selanjutnya, manfaat dari sumber belajar. Manfaatnya adalah meningkatkan produktivitas pembelajaran dan memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual, ya, bisa dengan cara mengurangi kontrol guru yang kaku, yang tadi itu dan tradisional, memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Nah, untuk macam-macam media pembelajaran ini bisa berupa media audio atau visual, bisa juga audio visual, serba aneka, atau gambar fotografi, atau bisa juga pakai peta atau global. Di sini macam-macam sumber belajar menurut Sujana 1989 membagi sumber belajar atau learning research ke dalam beberapa kategori, yaitu yang pertama sumber belajar berupa cetak, sumber belajar cetak, yaitu buku, majalah, ensiklopedi, brosur, koran, poster, denah, dan lain-lain. Yang kedua, sumber belajar non-cetak, seperti film, slide, video, model audio, kaset, dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu sumber belajar yang berupa fasilitas auditorium, bisa dengan seperti perpustakaan, ruang belajar, studio, lapangan olahraga, dan lain-lain. Dan yang keempat, bisa berupa kegiatan seperti wawancara, kerja kelompok, observasi, simulasi, permainan, dan lain-lain. Yang terakhir, sumber belajar berupa lingkungan. Berupa lingkungan di sini juga banyak, bisa berupa lingkungan teman, museum, dan lain-lain. Selanjutnya, tentang remaja. Tentang remaja di sini, apa itu remaja? Masa remaja ini merupakan periode terjadinya pertumbuhan dan perkembangan yang pesat, baik secara fisik, psikologis, maupun intelektual. Sifat khas remaja ini mempunyai rasa keingintahuan yang besar, menyukai petualangan dan tantangan, serta cenderung berani menanggung risiko atas perbuatannya tanpa didahului oleh pertimbangan yang matang. Itu menurut Kemenkes RI 2015. Sedangkan menurut psikolog, remaja mengalami perkembangan pada aspek emosional maupun sosial. Ia mulai mencari jati dirinya dan tak jarang juga berontak sehingga harus orang tua perhatikan. Remaja adalah masa transisi dari anak-anak menuju dewasa yang terjadi pada usia 10-20 tahun. Bukan hanya fisik, pada masa ini terjadi perkembangan psikologis remaja dalam aspek emosional maupun sosial. Baik, di sini ada ciri-ciri remaja. Ciri-ciri remaja itu ada 3 tahap. Yang pertama masa remaja awal, yaitu dari 10 sampai 13 tahun. Yang kedua dari 14 sampai 17 tahun, dan yang ketiga 18 sampai 21 tahun. Di atas itu mungkin tahapnya udah ke dewasa. Selanjutnya, untuk metode belajar yang menunjang perkembangan emosi remaja, antara lain metode belajar remaja ini metodenya belajar dengan coba-coba ya, dengan coba-coba. Yang kedua belajar dengan cara meniru. Yang ketiga belajar dengan cara mempersamakan diri. Yang keempat belajar melalui pengondisian. Yang kelima belajar di bawah bimbingan dan pengawasan. Selanjutnya ke karakteristik belajar para remaja. Para remaja punya karakteristik memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan senang dengan hal-hal yang baru, juga cenderung kritis dan ingin mempertanyakan berbagai hal. Dan remaja ini memiliki minat juga kebutuhan yang beragam. Juga para remaja ini karakteristiknya senang dengan aktivitas yang interaktif dan menyenangkan. Selanjutnya, motivasi belajar dalam perkembangan remaja. Ini hubungan sosial remaja
guru juga harus mampu mengembangkan proses pendidikan yang bersifat demokratis ya. Karena guru adalah salah satu bagian dari komponen peningkatan motivasi belajar yang paling berpengaruh pada pelajar. Jadi dalam meningkatkan motivasi belajar, maka dalam proses pembelajaran haruslah dengan metode yang tepat. Karena ketepatan metode yang akan diterapkan akan mempengaruhi motivasi keingintahuan yang nantinya juga akan mempengaruhi motivasi belajar. Nah, guru dalam kegiatan belajar mengajar tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan dalam pengalaman teoritis, tapi juga harus memiliki kemampuan praktis. Kedua hal ini sangat penting karena seorang guru dalam pembelajaran bukanlah sekedar menyampaikan materi, tetapi juga harus berupaya agar mata pelajaran yang sedang disampaikan menjadi kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan mudah dipahami. Nah, pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas apabila siswa terlibat secara aktif, baik fisik, mental, maupun sosial dalam proses untuk mencapai hasil pembelajaran yang ingin dicapai, sehingga remaja dapat mencapai tugas-tugas perkembangan dengan baik dan positif. Selanjutnya, prinsip pengembangan pembelajaran PAI untuk remaja, prinsipnya yaitu sesuai dengan karakteristik remaja. Materi dan penyajiannya harus menarik, interaktif, dan sesuai dengan tingkat perkembangan remaja. Terus relevan dengan kehidupan remaja, dan materinya pembelajaran harus terkait dengan kehidupan dan permasalahan yang dihadapi remaja. Dan juga mengintegrasikan teknologi. Di sini pemanfaatan teknologi dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Dan juga mengembangkan keterampilan abad ke-21, sumber belajar dan media pembelajaran PAI dapat membantu remaja mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi. Selanjutnya, jenis sumber belajar dan media pembelajaran untuk remaja itu bisa sama dengan yang tadi, bisa berupa buku teks PAI yang dirancang dengan menarik dan interaktif dengan konten yang relevan dengan kehidupan remaja. Terus modul pembelajaran mandiri yang dapat digunakan oleh remaja untuk belajar secara individual, dan bisa juga dengan media audio visual, video animasi, dan audio yang dikemas dengan menarik dan informatif. Dan juga yang keempat, media interaktif. Media interaktif ini adalah permainan edukasi, aplikasi, dan platform online yang memungkinkan remaja belajar secara interaktif. Yang terakhir, kegiatan pembelajaran adalah kegiatan seperti workshop, seminar, dan perkemahan yang dapat membantu remaja belajar PAI dengan cara yang menyenangkan. Itu semua salah satu pengembangan sumber belajar dan media pembelajar PAI untuk remaja. Baik, sekian dari kami presentasi kali ini. Alhamdulillah, mohon maaf atas kekurangannya, dan mohon maaf bila penyampaiannya kurang kurang lengkap juga. Terima kasih Bapak Dokter dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu ya, kalau yang ini tentang ini ya, tentang remaja ya. Nah ini sama nggak dengan Ibu satu lagi, Bu Zaro ya? Sama Pak. Sama nggak dengan Ibu? Sekarang silakan Ibu presentasi Bu. Apa sudah semuanya? Sama Pak, kita sama-sama buatnya. Kita buatnya sama-sama Pak, berdua. Oh iya, Pak. Jadi yang presentasi Bu Linda saja berarti? Iya. Oke, sudah ya. Mungkin kalau sudah presentasi, nanti file ini bisa dibagikan ya melalui media yang tersedia. Bisa melalui grup WA ataupun di-upload di kelas. Saya menyarankan di-upload di kelasnya. Tadi sudah presentasi, saya ingin ini aja Bu Iroh nih biar ada suaranya nih. Kesimpulannya aja Bu. Nanti biar teman-teman ada diskusi. Silakan Bu. Bu Iroh. Bisa Bu untuk kesimpulan? Kebetulan saya lagi tidak pegang laptop Pak, saya sambil menyimak karena sedang di jalan. Oke ya. Oke ya, tadi rekan-rekan semua sudah disampaikan
terkait dengan materi pendidikan agama Islam yang dikaitkan dengan pengembangan media dan pembelajaran PAI khusus untuk remaja. Nah, jika ada hal-hal yang ditanyakan, silakan kalau ada hal-hal yang ditanyakan. Mungkin dari yang lain, dari Farif, ada pertanyaan Farif? Oke, kalau tidak, saya coba ya berbagi terkait dengan materi yang disampaikan oleh kelompok tadi, Bu Iroh dan Bu Linda ya, terkait dengan pendidikan pengembangan media pembelajaran pengembangan media pembelajaran PAI ya. Nah, ini kita harus, tadi sudah disebutkan juga sebenarnya terkait dengan remaja. Apa sih remaja itu? Sebenarnya dalam kehidupan kita sudah mengalami ya, apa itu remaja. Nah, proses pertumbuhan manusia itu ketika masuk fase remaja itu lebih cenderung dimaknai usia 12 sampai dengan 18 tahun. Jadi kalau kita maknai secara psikologis bahwa remaja itu adalah fase anak dan sebelum masa dewasa. Masa dewasa biasa ditandai dengan berapa? Masa dewasa itu ditandai dengan usia 18 tahun. Maka kemudian remaja itu ditandai dari usia 12 lebih ya, minimal kelas 11 ya, ataupun mungkin juga kelas 12 di SMA itu. Nah, apa yang terjadi pada anak-anak seperti itu? Yang pertama adalah dilihat dari anak-anak usia remaja itu pencarian identitas. Itu yang penting yang harus kita pahami, pencarian identitas. Mahasiswa pada masa remaja mulai mencari dan membentuk identitas diri, mengeksplorasi, mengeksplor, berpetualang berbagai aspek kehidupan, termasuk nilai-nilai keyakinan dan tujuan hidup. Mereka mulai mencari identitas dirinya, saya itu siapa, UMI, manusia itu apa, kemudian dikaitkan dengan kondisi lingkungannya, sehingga kemudian mereka membentuk sebuah nilai-nilai, dan nilai-nilai itu kemudian dimaknai sebagai sebuah keyakinan yang kemudian berjelma menjadi sebuah prinsip dalam hidup. Nah, itu ya, dimaknai sebagai sebuah perkembangan identitas. Nah, kemudian juga mengalami krisis identitas. Ya, ada menurut sebuah psikolog ya, Erikson, mereka mengatakan bahwa remaja itu berada pada tahap identitas versus kebingungan peran. Ya, kebingungan, kenapa kebingungan? Saya ini siapa, mau kemana, akan menjadi apa? Nah, karena itu remaja ini harus diarahkan pada hal-hal yang positif ya. Karena remaja itu ingin tahu, maka dalam beragam aspek sosial masyarakat ya, termasuk proses penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, remaja pun ikut turut serta dalam penyimpangan tersebut. Kemudian masa remaja juga bisa dilihat dari perkembangan emosional, ada fluktuasi emosional. Apa itu maksudnya fluktuasi emosional? Yaitu di mana posisi remaja sering mengalami perubahan emosional dan identitas. Mungkin merasa senang, kemudian sedih, marah, atau cemas dalam waktu yang singkat ya. Artinya intensitasnya antara beberapa sikap ini, senang, sedih, marah, atau cemas relatif lebih cepat dibanding dengan usia-usia dewasa.
Kemudian secara emosional juga remaja ini mulai belajar mengelola emosi. Diharapkan untuk bersikap lebih baik. Nah, kemudian secara kognitif ini remaja ini mulai memiliki peningkatan untuk kemampuan berpikir abstrak. Ya, kalau anak-anak dia harus berpikirnya konkret. Maka remaja dia mulai berpikir abstrak, mulai memahami makna-makna yang ada dalam masyarakat itu sendiri, ya, baik makna itu konkret ataupun makna itu abstrak. Abstrak itu artinya bisa kita maknai sebagai makna dari sebuah pemikiran yang bersifat tidak tampak, tetapi bisa didefinisikan, namun bisa juga diperdebatkan terkait dengan definisi yang abstrak itu. Karena itu, ketika seseorang berpikir tentang abstrak, mereka sudah mampu untuk mendefinisikan segala sesuatu. Dan proses mendefinisikan itu bisa didasarkan atas fakta, pengalaman, dan realitas-realitas lain yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian secara kognitif juga ada disebut dengan pemecahan masalah. Mereka juga berusaha mempertimbangkan resiko dan manfaat dari berbagai pilihan yang mereka hadapi. Jadi kalau ada pilihan-pilihan, mereka mampu menganalisis, ya, sehingga mencari bagaimana resiko yang minimal. Namun biasanya remaja ini kalau tidak dikelola secara baik memiliki kecenderungan memang untuk bersikap yang tidak baik. Nah, karena itu masa remaja ini bagi seorang pendidik harus memahami betul-betul sikapnya, karakteristiknya, sehingga ketika memberikan sebuah pelajaran, materi itu disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, diantaranya mereka misalkan tadi sampaikan lebih berpikir, bisa mampu berpikir abstrak, ya. Dan berpikir abstrak itu berpikir tentang filsafat bukan abstrak. Berpikir tentang konsep itu adalah berpikir tentang abstrak. Dan berpikir tentang sesuatu rasa juga berpikir tentang abstrak, ya. Ada rasa suka, ada rasa senang, begitu muncul itu ada sesuatu yang abstrak dan itu harus mampu dikelola secara baik. Kemudian ketika mengembangkan proses pembelajaran PAI, ya, maka harus benar-benar mengoptimalkan perkembangan yang sesuai dengan karakteristik remaja tersebut. Di antaranya bagi seorang pendidik, bagi seorang guru itu mampu memanfaatkan teknologi digital yang sesuai dengan karakteristik anak. Nah, sebagai permasalahannya misalkan pada saat ini kecenderungan anak-anak kita itu adalah kecenderungan di mana mereka sudah mampu, ya, sudah memiliki ketergantungan terhadap teknologi seperti handphone dan lain segala macamnya. Nah, karena mereka dekat dengan itu, maka alangkah baiknya seorang guru, seorang pendidik memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal yang terkait dengan pembelajaran yang disukai oleh remaja. Termasuk di dalamnya adalah ada seperti video pembelajaran, ada media sosial. Kemudian juga penting juga bagi pembelajaran anak-anak pada usia remaja itu dengan berbasis proyek, ya, project based learning, sebuah metode yang efektif untuk mengajarkan PAI kepada remaja. Nah, metode ini memungkinkan siswa untuk belajar pengalaman langsung. Jadi pengalaman langsung yang dimaksud itu adalah di mana mereka diberikan tugas, diberikan proyek, ya, terkait dengan mata-mata pelajaran PAI seperti apa. Misalkan proyek terkait dengan penelitian, sejarah, atau proyek tentang sosial, tentang pendidikan keragaman budaya dan segala macamnya misalkan.
atau proyek-proyek kreatif ya, seperti membuat karya seni, drama atau film-film tertentu yang mengangkat tema-tema PAI, akhlakul karimah dan seterusnya. Itu boleh ya, karena ini juga sangat dekat dengan media-media pembelajaran. Nah, kemudian metode diskusi dan debat ini juga sejalan dengan proses pembelajaran di mana masyarakat anak-anak usia remaja itu memang ingin mewujudkan jati dirinya. Akhirnya mereka juga perlu apresiasi dari orang-orang, karena itu metode diskusi dan debat dengan menggunakan isu-isu kontemporer ya, isu-isu dalam Islam itu juga sangat penting. Nah, artinya mereka disuguhkan pada sesuatu yang update. Nah, termasuk juga pembelajaran berbasis maksudnya game ya, itu pembelajaran menggunakan hal-hal yang pernah kita pelajari ya, seperti misalkan pelajaran-pelajaran yang mendidik, mengarahkan mereka untuk sebuah proses yang lebih baik. Kemudian juga jika bisa menggunakan permainan edukatif, bisa juga menggunakan permainan digital, kelompok, kemudian penggunaan sumber belajar, dan lain segala macamnya. Nah, media-media ini dapat dimanfaatkan oleh seorang guru PAI, seorang pendidik, untuk melakukan proses pembelajaran agar diterima dengan baik ya oleh peserta didik dalam proses pembelajaran, di mana peserta didik ini adalah usia remaja. Usia remaja berarti usia 12 sampai 18 tahun. Nah, kalau begitu usia ini adalah usia mereka di jenjang sekolah dasar sampai dengan usia mereka setelah sekolah dasar sampai dengan di SMA lah atau madrasah. Nah, itu sedikit tambahan ya terkait dengan materi yang tadi sudah dipresentasikan oleh Bu Linda dan Bu Nur, Bu apa tadi? Bu Linda dan Bu Zahra ya, Bu Irozah. Ya, di mana kita harus memahami secara praktis penggunaan media pembelajaran yang berbasis kekinian sebenarnya. Dan itu perlu tahapan-tahapan dan latihan-latihan dan otodidak juga yang dimotivasi dari semangat untuk memahami hal tersebut. Nah, sekarang tidak ada media yang susah untuk kita pelajari seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman. Sehingga saya berharap teman-teman mahasiswa di sini semangat untuk belajar menggunakan alat-alat temuan-temuan baru, karena alat-alat temuan-temuan baru itu sangat diminati oleh anak-anak usia remaja, sejalan dengan karakteristiknya secara kognitif, di mana anak-anak tersebut adalah anak-anak yang selalu ingin tahu. Nah, kalaupun ya diarahkan kepada hal-hal yang negatif, ya mereka biasanya juga terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Yang sedang marak saat ini misalkan judi online ya, itu kan sebagian besar juga yang ada di dalamnya itu adalah anak-anak remaja. Bahkan secara statistik itu ada anak-anak yang di bawah umur ya. Ini kan sungguh miris ya. Anak-anak di bawah umur dalam pengertian di bawah remaja, di bawah usia 12 sampai dengan 18 tahun banyak yang terlibat. Nah, ini kita mau bagaimana ini ke depannya? Ini tantangan-tantangan terbesar bagi seorang guru PAI ya, PAI terutama dalam mengembangkan pembelajaran berbasis pada media pembelajaran. Oke, teman-teman sekalian, jika ada hal-hal yang didiskusikan, disilahkan. Ya, saya kembalikan lagi ke Bu Linda dan Bu Zahra. Silakan Bu, dilanjut. Iya Pak. Oke, mungkin. Ya, silakan Bu Linda. Kenapa Pak Dokter? Mohon maaf. Gimana Bu? Ya, kalau ada hal yang disampaikan silakan. Mungkin Pak Muhammad Mahfud ini ada yang mau menyampaikan, Pak Muhammad Mahfud. Oke, Pak Arif Awaluddin, ada Pak Arif? Muhammad Mahfud, silakan Pak. Silakan Pak. Baik Bapak, sedikit terkait pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk media mungkin ini salah satu problem lah ya, salah satu problem di hampir setiap sekolah mungkin ya. Terutama kebanyakan sekolah-sekolah rintisan mungkin yang usianya belum terlalu lama atau bahkan memang baru ada 1 atau 2 angkatan. Mungkin pertanyaannya singkat sih, terkait bagaimana kita bisa mensiasati keterbatasan media yang dimiliki satu lembaga tersebut, tapi pembelajarannya itu bisa kita dapatkan secara maksimal begitu. Itu mungkin Bapak. Tur nuhun. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang hebat, yang luar biasa. Mungkin Bu Linda bisa membantu saya atau Bu Zahroh bisa menjawab pertanyaan Pak Mahfud, Muhammad Mahfud. Oke, silakan. Iya, boleh Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Mahfud. Baik sekali, bagus sekali pertanyaannya. Mungkin di sini bagaimana kita memanfaatkan metode yang sedikit ininya mungkinnya fasilitasnya gitu ya. Tapi bisa apa namanya itu bisa mengajarkan kepada siswa peserta didik yang baik gitu dan menarik gitu ya. Nah, mungkin di sini bisa dengan metode yang ada di lingkungan kita mungkin ya. Kita lihat di lingkungan kita itu juga kan tidak terlalu banyak mengumpulkan atau tidak harus mengeluarkan materi yang lebih gitu. Contohnya misalkan kita ada di beberapa tempat, maksudnya di sekolah kita itu kan ada tempat, ada lapangan misalkannya, ada lapangan atau ada pohon gitu ya. Itu bisa kita manfaatkan buat proses pembelajaran. Jadi pembelajaran tidak harus di ruangan sekitar, itu bisa kita manfaatkan di luar gitu. Di luar bisa kita jalan kaki bersama-sama gitu ya, misalkan ada pohon gitu ya, di situ bisa kita gunakan, apalagi kalau misalkan tentang materinya tentang IPA gitu ya, tentang tumbuhan gitu, itu bisa kita manfaatkan lingkungan sekitar yang ada di situ gitu. Jadi caranya ya kita jalan, misalkan kita nggak usah, kita sekali-kali misalkan ketika kita ke lapangan, kita sekali-kali nggak usah pakai sepatu kepada anak-anak, kita coba jalan kaki ke sana biar menarik anak-anak untuk mau ikut. Ini ada apa ya, kayaknya ada sesuatu yang menarik gitu. Jadi kita kasih stres dulu, yuk kita jalan dulu, kita ke sini, nanti kita bawa anak-anaknya menuju ke suatu tempat yang menarik di situ, yang di lingkungan sekolah. Nah, itu juga bisa dilakukan, atau di lingkungan sendiri, di kelas sendiri itu juga mungkin bisa dengan cara membuat kerja petak umpet, seperti petak umpet ya, misalkan pelajarannya apa ya, matematika gitu ya, misalkan matematika. Nah, di situ juga bisa memanfaatkan fasilitas yang ada. Misalkan kita membuat di di kertas-kertas gitu, potongan-potongan kertas, persamaan angka, misalkan tentang tentang angka yang ganjil itu mana aja. Nah, itu bisa disebarkan di tempat-tempat yang ada di situ. Ibu guru bisa menyebarkan di tempat yang ada di situ gitu. Misalkan diumpetin di bawah bangku, di bawah di jendela gitu. Itu mungkin salah satu metodenya seperti itu ya, petak umpet tadi ya, terus lingkungan gitu, bisa pakai lingkungan, atau bisa dengan cara tepuk tangan rame-rame gitu ya, masalah apa yang, jadi Ibu juga bisa memanfaatkan yel-yel, Ibu bisa mempersiapkan yel-yel dari rumah, misalkan ini tentang apa gitu ya, tentang materinya apa. Nah, itu bisa yel-yelnya itu sesuai dengan materi yang akan diajarkan kepada peserta didik gitu. Mungkin seperti itu ya, karena kalau saya lihat metode-metode sebenarnya nggak usah yang ini sih, maksudnya kalau kayak PowerPoint itu kan terlalu mahal ya, kita kalau PowerPoint atau TV gitu kan, saya sendiri jarang gitu, itu kayaknya agak tinggi gitu ya. Terus kalau pakai pun
kemungkinan juga bagus sih itu sekali-sekali kita pakai itu. Tapi kalau misalkan nggak ada, apalagi kalau TV-nya cuma satu gitu direbut sama kelas 1, sama kelas 2 gitu, direbut lagi gitu sama kelas yang lain gitu. Itu mungkin bisa memanfaatkan yang ada aja seperti tadi ya Pak ya, seperti metode-metode yang yang digambarkan sedikitnya itu mungkin. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Ya, terima kasih Bu. Jawaban yang luar biasa ini. Mungkin Bu, saya ingin ke Bu Iroh dulu. Silakan bisa menambahkan Bu, jawaban dari Bu Linda. Cukup kali Pak, Halo, hampir Bu Iroh. sama mungkin. Oh, hampir sama ya Bu ya. Hebat, Ibu kompak sekali ya dengan Bu. Karena Linda memang saya ini. sambil menyimak aja Pak, ini kebetulan sedang ada di luar. Ya, saya lupa Bu, Ibu ada di luar, maaf. Oke ya, terkait dengan apa yang disampaikan Pak Mahfud tadi, Muhammad Mahfud ya, bagaimana dengan sekolah yang minim gitu kan? Bagaimana cara mereka agar proses pembelajaran tercapai? Nah, sebenarnya alat-alat atau media-media yang kita gunakan, kenapa itu muncul? Karena memang bagaimana caranya agar satuan pendidikan atau lembaga-lembaga itu update terhadap media yang ada itu ya. Dulu mungkin belajar dengan menggunakan televisi itu sudah hebat, tapi sekarang sudah tidak lagi. Dulu mungkin belajar dengan menggunakan layar di depan sudah hebat, tapi sekarang sudah tidak lagi. Tetapi perlu dievaluasi apakah menggunakan media-media itu tujuan pembelajaran itu tercapai, gitu kan. Nah, kalaupun ternyata menggunakan media apapun tujuannya tidak tercapai, maka proses pembelajaran menjadi tidak baik. Nah, karena itu penting bagi kita untuk bisa dan mampu memahami cara menggunakan media dan memanfaatkan media dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian gini, sebenarnya media itu kan disebut juga dengan wasilah ya, perantara agar konsep yang dipahami itu tercapai. Ketika misalkan kita ingin mendefinisikan atau menjelaskan tentang gerhana, gitu kan? Itu nggak mungkin kita melihat langsung. Yang pertama waktunya juga terjadinya satu tahun itu berapa kali. Yang kedua yang paling mudah adalah bagaimana kita menjelaskan proses itu melalui alat-alat yang dipahami oleh siswa. Tetapi penjelasan tentang itu pun bisa dilakukan dengan alat-alat atau sesuatu yang tradisional. Jadi fokus penggunaan media itu sebenarnya adalah fokus agar tujuan itu tercapai. Agar tujuan itu tercapai, maka guru itu sebenarnya atau pendidik itu harus membaca kurikulum. Karena nanti ketika membaca kurikulum akan melihat tujuan pembelajarannya apa. Ketika tujuan pembelajarannya itu apa, ada materinya. Ketika materi, maka guru bagaimana cara mengajarkan ini dengan cara yang terbaik. Nah, muncullah kemudian media-media atau alat-alat yang itu adalah alat bantu untuk bisa mampu menjelaskan tujuan pembelajaran secara baik. Nah, sekarang kalau guru bagi kita, itu kan saat-saat ini kita dituntut untuk mampu menggunakan media-media terupdate ya. Menggunakan YouTube, media sosial, yang lain-lain segala macamnya kita harus mampu. Karena itu adalah bagian dari kehidupan saat ini. Tetapi pada masa lalu, pada masa Rasulullah, media apa yang digunakan? Tetapi kemudian kenapa proses pendidikan yang dilakukan oleh Rasul itu berhasil kepada para sahabat? Ketika Rasulullah wafat, ya, para sahabat itu tidak patah semangat, malah lebih semangat menyebarkan dakwah Islam. Ada satu hal yang pendidikan itu menjadi berhasil adalah karena Rasulullah itu adalah uswatun hasanah, memberikan suri tauladan yang terbaik. Nah, karena itu ini pun sebenarnya sebagai media. Nah, sekarang itu anak-anak kita, anak-anak usia remaja itu di sekolah-sekolah, itu di tempat-tempat atau di lingkungan-lingkungan sulit mencari public figure atau bahasanya masalul a'la ya, contoh terbaik bagi mereka itu siapa. Kenapa? Karena gencar sekali media-media sekarang itu memberitakan sesuatu yang negatif ya.
Negatif itu apa? Kasus-kasus yang tidak pernah selesai di kriminal yang ada di televisi, yang disiarkan berulang-ulang, kasus-kasus kriminal, tindakan-tindakan itu. Sementara yang terkait dengan positif berapa? Dan itu kan akan mempengaruhi pemikiran seseorang. Nah, ini sebenarnya untuk mewujudkan sebuah pendidikan yang baik, akhlak yang baik, itu memerlukan keterlibatan semua orang. Bukan hanya pada tahap hukuman saja, tapi proses pencegahan itu yang memang harus dilakukan. Dan ini guru PHI dalam hal ini memegang peran strategis yang penting. Jadi kalau terkait dengan apa yang ditanyakan tadi, ya bagaimana sekolah-sekolah jika minim ya agar tujuannya berhasil, ya tidak harus modern sebenarnya. Itu tergantung pada kreativitas guru ya, guru agar tujuan proses pembelajaran itu tersampaikan dengan baik. Apalagi pelajaran PAI ini bukan hanya kognitif, tapi sifat-sifat baik itu yang memang harus melekat pada setiap siswa kita. Dan siswa kita melihat contoh adalah guru-gurunya, dan guru yang paling bisa dicontoh adalah guru PAI, karena guru PAI selalu mengajarkan kebaikan, ibadah, surga, ya itu kan. Nah kalau gurunya tidak baik, ya sudahlah, itu susah kita menerjemahkan nilai-nilai terbaik itu dalam proses pembelajaran. Oke, Bapak dan Ibu, semuanya sepertinya ini saja ya proses perkuliahan kita kali ini. Dan saya berharap teman-teman semua nanti bisa mengisi kehadiran ya. Kehadiran itu saya setting sampai jam 18 ya, jam 6 sore ini. Nanti silakan isi kehadiran. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas dan Bu Iroh ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.